Assalamualaikum teman-teman sekalian. Jadi saya berharap teman-teman sekalian yang mendengarkan ini sehat di segala hal, di segala waktu dan di segala keadaan. Terima kasih telah mendengarkan video aku dan terima kasih juga telah mampir di channel YouTube aku di Handyone. Jangan lupa ya teman-teman sekalian untuk subscribe, bisa juga komen. Alangkah baiknya juga bisa share. Terima kasih ya teman-teman sekalian. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit sesuai dengan judul thumbnail kita, yaitu tentang dosen dan mahasiswa. Seperti yang sudah kita pahami, dosen itu sebagai seorang yang berilmu, sedangkan kita itu sebagai orang yang belum berilmu. Jadi alangkah baiknya ketika kita adalah sebagai timbannya dan dosen sebagai sumurnya. Tapi gitu kenyataan di lapangan, apa yang dibilang oleh dosen 100% itu tidak dilaksanakan dengan beliau itu gitu. Jadi di sini bukan saya menyudutkan salah satu pihak ya, baik dosen maupun mahasiswa. Tapi ini yang saya rasakan, mungkin teman-teman mahasiswa sekalian yang merasakan. Contoh besarnya seperti halnya ketika kita akan sidang meja hijau. Beberapa tahap untuk melalui sidang meja hijau kita sudah diberikan hadangan seperti bimbingan, revisi sampai di mana puncak kita harus menyiapkan diri ke seminar proposal. Nah, sampai di seminar proposal itu juga belum clear. Kayak seakan-akan apa yang kita observasi, kita buat strategi, kita analisis itu semua salah di mata dia. Ya, kita tahu bahwasanya nggak ada yang namanya karya ilmiah yang klimaks di mata mereka. Kita juga paham karya ilmiah kita juga jauh untuk kata sempurna, tapi setidaknya tolong apresiasi kita yang udah terjun ke lapangan, yang udah berkali-kali revisi. Gitu juga yang mahasiswa lakukan setelah revisi dari seminar proposal, terus kita lanjut ke seminar hasil. Di seminar hasil juga belum cukup, terus saja ada beberapa dewan dosen penguji yang mengatakan kata-kata lontaran kasar sebagai ini tuh banyak sampahnya, atau kamu ngambil dari mana, ini tuh nggak berfungsi banget gitu dia. Atau ada kata-kata yang jauh lebih parah dari itu gitu. Ya, pesan saya gitu kan untuk Anda para calon dosen atau dosen senior, kita melalui maksudnya dosen-dosen itu melalui yang namanya menjadi seorang mahasiswa, dibimbing sana sini, revisi berulang kali gitu. Tapi tolong apresiasinya. Mungkin bagi teman-teman yang mendapatkan dosen yang luar biasa, mengapresiasi, tidak menyulitkan, itu menjadi cita khas wujud rasa syukur. Namun sebalik itu ada beberapa mahasiswa yang mendapatkan dosen killer. Kata killer itu wah luar biasa. Di kepala mata saya juga ya, ketika kejadian itu beberapa tahun lalu juga teman-teman saya banyak yang bimbingan dengan dosen yang killer. Pihak kampus juga tidak merekomendasikan untuk menggantikan, tapi tetap harus mempertahankan. Sampai di beberapa video ya kan yang beredar sekarang, karena mau tahap wisuda, mau akhir, sampai mereka itu nyarisnya tidak melanjutkan perkuliahan. Kenapa? Gitu. Kenapa? Rupanya ada beberapa dari dosen itu yang menyimpan dendam terhadap terhadap mahasiswa. Kenapa harus bisa dendam terhadap mahasiswa gitu? Sedangkan kan mahasiswa ini kan perlu dibimbing, bapak ibu dosen gitu. Sampai ada beberapa teman juga yang mengundurkan diri, padahal satu tahap lagi dia untuk menyanjung titel yang bernama sarjana. Sayang banget. Terus ketika kita selesai seminar hasil, diuji oleh beberapa dosen, termasuk di situ ada
ketua ketua prodi ya kan, ketua program studi, kemudian ada dosen pembimbing 2, kemudian ada dua penguji seminar hasil. Kemudian digoreng sana sini, bahkan ada kata-kata yang tidak bagus didengar, inilah sampah, ini sampah, banyak banget yang harus direvisi. Iya, nggak apa-apa, kami sebagai mahasiswa tahu kalau tidak ada yang namanya karya yang sempurna, karya ilmiah yang sempurna, apalagi ini berbentuk teori. Tapi mohon Bapak Ibu untuk apresiasinya karena membutuhkan waktu. Oke, ini resiko kita. Khawatirnya Bapak Ibu sekalian, ketika ada mahasiswa yang dijudge seperti itu, ketika mahasiswa merasakan tekanan ketika dalam observasi, analisis, terjun ke lapangan, implementasi terhadap sesuatu yang menjadi menjadi karya dia gitu kan, terus kemudian disidangkan, dipaparkan, terus kata-katanya tidak enak untuk didengar, itu kayaknya down. Ketika dia menjadi dosen, khawatirnya Bapak Ibu sekalian, dia menjadi seperti Bapak Ibu, tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa apresiasi. Setidaknya puji dulu. Mahasiswa sebenarnya nggak haus dengan pujian, tapi setidaknya kasih support system yang baik Bapak Ibu sekalian, dosen. Jadi di sini karena suasana saya juga lagi melaksanakan seminar hasil, alhamdulillah ya Allah, di seminar hasil target saya sebelum Agustus saya sudah selesai untuk revisi daftar dan sidang akhir atau sidang meja hijau. Ya, seperti itu prosesnya. Padahal saya pribadi sudah bimbingan berkali-kali, khususnya di latar belakang masalah. Kenapa saya mengambil topik ini? Apa latar belakangnya? Apa rumusan masalahnya? Di mana identifikasi masalahnya itu sudah terpapar jelas. Tapi kenapa lagi itu belum klimaks di mata para dosen, khususnya dosen penguji yang baru saja memegang hasil karya ilmiah. Lagi-lagi nggak ada kata apresiasi, wah ini bagus gitu. Jadi ini juga jadi pelajaran buat saya pribadi untuk menanggapi bahwasannya tidak ada namanya karya ilmiah yang sempurna. Selalu ada revisi, tapi mohon untuk kerjasamanya karena kami juga manusia bukan robot. Begitu. Ini bukan terjadi sekali dua kali, karena kami mahasiswa atau Bapak juga pernah, dan yakin saya pernah jadi seorang mahasiswa baik S1, S2 dan S3, mengikuti beberapa tahap dari seminar proposal, seminar hasil sampai di seminar munakosah atau seminar meja hijau. Banyak revisi demi revisi. Kami juga dibimbing oleh dosen-dosen senior. Kami juga dibimbing oleh dosen-dosen profesional. Kami juga dibimbing oleh dosen-dosen yang multi talenta. Tapi ketika kami memaparkan hasil karya ilmiah kami, terus para penguji yang baru memegang beberapa minggu, terus melontarkan komentar, ya kami maklumi kalau kami sebagai penulis atau peneliti tidak sempurna, tapi kami dibimbing gitu, melontar kata-kata ini belum pas gitu, dia kenapa masih banyak sampahnya, kamu copy paste di mana, kamu menjoki ya, atau hal-hal yang semacam itu kayak menyakitkan kita down, kita berhari-hari gitu. Apalagi kita yang murni nih, kita berhari-hari di depan laptop, search berbagai macam jurnal, kita mencari berbagai macam sumber referensi agar kiranya tidak ada namanya plagiasi yang memunculkan lewat dari hasil maksimal dari kampus gitu ya. Tapi ya lagi-lagi seperti itu gitu, kayak kekecewaan saya pribadi ya sebagai seorang mahasiswa gitu. Ya itu resiko, tapi ya tolong Bapak Ibu sekalian yang memiliki titel tinggi senior, kiranya dibimbing gitu. Ya, tahu bahwasanya tidak ada karya ilmiah yang sempurna. Tidak ada karya ilmiah yang klimaks di mata pandangan masing-masing.
Tapi sekali lagi kami juga dibimbing oleh pembimbing yang profesional, talenta yang sudah terjun di lapangan gitu. Tapi ya sekali lagi kami juga tidak bisa berkata apa-apa. Malah itu yang membuat kami down. Tapi tenang, Bapak dosen yang terhormat, kami juga memiliki mental kuat walau tidak sekuat omongan Bapak ke kami. Kami juga berusaha sampai di mana gelar itu ada. Bukan untuk ditampilkan, tapi untuk memastikan bahwasannya kami sampai di tujuan. Di belakang kami ada harapan yang besar. Jangan cuman gara-gara mental health yang Bapak atau penguji sampaikan itu menjadi runtuh cita-cita kami. Ya, untuk teman-teman yang lain atau untuk teman-teman yang lagi berjuang di tahap akhir, kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama tahu bagaimana situasi dan kondisi kita sebagai seorang mahasiswa yang diuji gitu, yang disidangkan dengan berbagai macam bimbingan, berpuluhan kali kita revisi, tetap hasilnya tidak maksimal di depan para mata penguji masing-masing. Apalagi pengujinya tidak cukup satu dan itu saja. Tapi di sisi lain, saya juga beribu-ribu terima kasih kepada para pembimbing yang super luar biasa yang telah membimbing sampai di titik ini. Terima kasih juga untuk support sistemnya Bapak Ibu sekalian, dan terkhusus untuk orang tua yang Masya Allah Tabarakallah. Sekian celotehan saya di vlog kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.